Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Senin 5 Mei 2025. Seperti biasa sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya Devi Silaban. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bintan 2025 berkomitmen merancang pembangunan prioritas melalui RPJMD. Bertempat di Aula Kantor Bupati Bintan berlangsung Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Senin 5 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyampaikan sejumlah poin prioritas dalam upaya pembangunan di Kabupaten Bintan beberapa tahun ke depan. Poin prioritas pembangunan tersebut diantaranya peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, birokrasi, dan pelayanan publik. Terlebih di bidang infrastruktur sendiri, selain perbaikan akses jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian. Akan arah tujuan untuk pembangunan Bintan beberapa tahun ke depan. Ya, ada 4 poin. Pertama, tentu peningkatan SDM, kemudian infrastruktur, reformasi birokrasi, kemudian juga terkait di bidang pelayanan dan peningkatan ekonomi. Jadi kita berharap ke depan Bintan juara sebagai tagline kita bisa benar-benar kita hadirkan untuk masyarakat melalui program-program yang memang tentunya bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bintan. Kita ya tidak hanya berbicara jalan sebenarnya, tapi bagaimana kita lebih bisa mendekatkan pelayanan-pelayanan misalnya di bidang kesehatan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Sebanyak 50 tim e-sport dan 40 peserta individual berlaga pada kejuaraan Bupati Bintan, Cup e-sport Championship dan Turnamen Pelajar 2025. Bupati Bintan Robi Kurniawan membuka kejuaraan Bupati Cup Bintan e-sport Championship dan Turnamen Pelajar 2025 yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 3 sampai dengan 4 Mei 2025 di kawasan pariwisata Plaza Lagoy Bay. Kegiatan tersebut digelar oleh pemerintah daerah Bintan melalui Dispora Bintan bekerja sama dengan PT BRC, KONI, serta organisasi e-sport Indonesia. Melalui event turnamen lokal tersebut, Bupati Bintan berharap para peserta dapat memberikan kemampuan terbaiknya. Pemerintah daerah juga siap memberikan dukungan dan fasilitas dalam mendukung para pemuda dalam mengembangkan minat di bidang e-sport agar dapat terus berkembang hingga ke tingkat nasional. Benar-benar melahirkan atlet-atlet Bintan tidak hanya di level daerah, di level lokal, tapi bagaimana mudah-mudahan melahirkan atlet untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya, tingkatan provinsi maupun tingkatan nasional, dan mudah-mudahan bisa sampai tingkat internasional. Ya, kami pemerintah Kabupaten Bintan, tentunya saya bersama seluruh jajaran, kita sangat siap mendukung, memfasilitasi seluruh atlet yang ada di Bintan karena kita terkenal dengan daerah sport tourismnya. Insya Allah kita siap dalam membina bersama atlet-atlet kita untuk ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Turnamen tersebut diikuti 50 tim e-sport dan 40 peserta individual yang bertanding di sejumlah cabang lomba seperti Mobile Legends, PUBG, dan e-football. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. U-turn baru Simpang Kota Piring Tanjung Pinang resmi dibuka oleh Dinas Perhubungan. Setelah sempat menjadi polemik, U-turn di Jalan WR Supratman, Simpang Melayu Kota Piring, Kota Tanjung Pinang, akhirnya resmi dibuka pada Senin pagi 5 Mei 2025. Pantauan di lapangan terlihat para pengendara roda 2 maupun roda 4 yang langsung memanfaatkan fasilitas tersebut. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Safran mengatakan, pembukaan U-turn baru tersebut masih dalam tahap sosialisasi. Dirinya menyebut bahwa U-turn ini hanya bisa digunakan oleh kendaraan pribadi dari arah Melayu Kota Piring,
Sedangkan pengendara dari RSUP Raica Ahmad Tabib tidak diperbolehkan menggunakan U-turn tersebut. Selain itu, pengendara yang boleh melintasi U-turn tersebut hanya untuk kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Sedangkan truk kontainer dilarang melintas. Untuk kendaraan yang bisa melintas itu tersebut, kemarin sudah kami sampaikan bahwa jenis kendaraan kontainer atau jenis kendaraan trailer itu tidak dibenarkan melewati U-turn tersebut. Nah, itu sudah kami sampaikan juga. Kalau untuk dari arah RSUP boleh menggunakan. Baik, untuk U-turn tersebut hanya dapat digunakan dari arah melalui Kota Piring, tidak untuk dari arah RSUP. Ya. Pihak Dinas Perhubungan juga akan berkoordinasi dengan Satlantas Polresta Tanjung Pinang untuk menjaga arus lalu lintas pada jam sibuk di U-turn tersebut. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. BUMD Tanjung Pinang memastikan belum ada penarikan lapak sejumlah pedagang di Akau Potong Lembu. Sejumlah pedagang Akau Potong Lembu melakukan pertemuan bersama BUMD PT Tanjung Pinang Makmur Bersama di Pasar Encik Pohon Perak pada Senin 5 Mei 2025. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas kebijakan baru yang dibuat oleh BUMD PT TMB terkait aturan satu pedagang hanya diperkenankan satu lapak. Direktur Utama BUMD PT Tanjung Pinang Makmur Bersama Windrasto Dwi Guntoro mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi dan mencarikan solusi terkait kebijakan tersebut. Dirinya juga mengakui pihak BUMD belum menyurati para pedagang sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak BUMD dengan pedagang terkait kebijakan baru tersebut. Guntoro menegaskan BUMD Tanjung Pinang tetap membuka peluang bagi pedagang baru yang ingin berjualan di kawasan Akau Potong Lembu. Ya, teknisnya karena memang ada pedagang baru itu mencari mengais rezeki itu di Akau. Ya kalau misalkan ada dua, ya kita harus sebetulnya memberikan satu. Tapi ini karena kondisinya memang kita harus ada waktu lah untuk memanggil mereka dulu. Cuman memang kesalahan saya itu memang menyuratin pertama awal, tidak akan ada sosialisasi dulu nih. Sosialisasi sih sebetulnya ya memang belum ada ya. Cuman untuk penarikan itu memang ya kalau kita lihat manajemen itu ya bisa membuat aturan yang untuk menguntungkan juga pedagang yang mau mencari rezeki di Akau. Saat ini terdapat 84 pedagang yang berjualan di Akau Potong Lembu. 5 diantaranya mendapat surat wacana penarikan beberapa waktu lalu. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Polsek Tanjung Pinang Timur mengamankan mantan karyawan depot air yang nekat mencuri alat perabotan rumah tangga. Viral di media sosial, terduga pelaku pencurian diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah kos-kosan. Pelaku tersebut merupakan mantan karyawan depot air yang beraksi di salah satu mes tempat tinggal ia bekerja di Jalan Garuda, Kota Tanjung Pinang. Pemilik depot air sekaligus korban pencurian, Dani, mengungkapkan kejadian bermula pada 25 Februari 2025 lalu, di mana BRP tidak terlihat di mes karyawan dan setelah dicek ternyata barang perabotan rumah tangga banyak yang hilang. Saat beraksi, BRP berhasil membawa barang rumah tangga dan elektronik seperti kasur, lemari plastik, galon air mineral, genset, kipas angin, kompor gas, dan dispenser. Dani mengatakan pelaku BRP tidak melakukan aksinya sendirian, melainkan bersama karyawannya yang lain, beserta pasangan BRP yang juga ikut tinggal di mes tersebut. Selain itu, ketiga pelaku membawa barang-barang tersebut saat kondisi perumahan sedang sepi dan menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut barang curian tersebut. Itu memang karyawan saya, dia hanya 10 hari bekerja, ya, dia melakukan tindak pidana itu pencurian barang-barang yang ada di mes tempat karyawan yang saya fasilitasi untuk karyawan-karyawan yang bekerja di tempat saya. Ya, itu seperti genset, ya, merek Strong yang wattnya 4.400-an. Terus juga kipas angin, merek ADK, kasur, kompor gas, peralatan-peralatan dapur. Ya. Nah,
terus lemari, pokoknya semuanya itu perlengkapan fasilitas yang saya sediakan untuk karyawan yang bekerja di sini. Perlengkapan rumah tangga lah tepatnya, seperti itu Bang. Kapan kejadian kehilangannya Bang? Itu sekitar tanggal 25 Maret ya. 25 bukan 25 Februari Kejadiannya. Dan kita buat laporan. Ya, kita buat laporan. Saat ini pelaku pencurian tersebut telah diamankan oleh pihak Polsek Tanjung Pinang Timur guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Lucia Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. KPU kembalikan sisa anggaran pilkada sebesar 3 miliar rupiah ke Pemkab Bintan. Lebih dari 3 miliar rupiah anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada Kabupaten Bintan dikembalikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bintan. Ketua KPU Bintan Haris Daulay mengungkapkan pada Senin 5 Mei 2025 bahwa anggaran hibah yang diberikan pemerintah Kabupaten Bintan dalam kegiatan pemilihan kepala daerah tahun 2024 sebesar 15 miliar rupiah. Dari keseluruhan rangkaian tahapan pilkada menghabiskan anggaran sebesar 11,5 miliar rupiah. Kami KPU Bintan hari ini resmi berkoordinasi dengan Bapak Bupati Bintan dalam rangka pengembalian sisa anggaran pelaksanaan Pilkada Bintan tahun 2024. Bahwa kita sama-sama tahu anggaran hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 di Kabupaten Bintan itu sebanyak 15 miliar. Dari tahapan pelaksanaan hingga tahapan puncak penetapan pasangan calon bupati itu tahun 2024-2025 kita merealisasikan anggaran sebanyak 11 miliar 502 juta sekian, sehingga total ada pengembalian 3,4 miliar yang hari ini kami secara resmi menyampaikan kepada Bapak Bupati Bintan koordinasi pelaksanaan secara umum sekaligus melaporkan realisasi dan sisa anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Sejalan dengan itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengapresiasi atas pelaksanaan Pilkada tahun 2024, di mana hasil pengembalian barang tersebut akan masuk ke dalam kas daerah dan akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Kita melihat ya walaupun ada sedikit inilah ya dinamika, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Nah, tadi KPU maupun Bawaslu ya mengembalikan dana lebihnya silpanya ya penggunaan anggaran itu tadi diserahkan 3, sekian miliar. Nah ini juga nanti masuk ke kas kita. Itu akan kita gunakan untuk untuk menutupi kekurangan lah pembangunan yang sudah direncanakan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.